Selamat siang untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama, Arit Cewandik. Yang kedua, Yosef Dow. Yang ketiga, Melin CPK. Yang keempat, Seba Tokoro. Yang kelima, Benius Wea. Pengabutan perkara ganti kerugian dalam perkara pidana. Tiga cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana dan proses pelaksanaan gugatan ganti rugi. A. Cara menuntut ganti rugi jika menjadi korban tindak pidana. Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya pada dilakukan melalui tiga cara, yaitu: satu, melalui gabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu pasal 95 dan 96, yaitu terkait karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadil atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang ditetapkan yang tuntutannya melalui peradilan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak mengaturnya, sedangkan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 98 sampai dengan pasal 101, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 183 sampai dengan pasal 187. 2. Melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, menggugat dalam hal ini korban tindak pidana tentu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku tergugat. 3. Melalui permohonan restitusi, salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana, yakni restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula. Restion ini integrum adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah kembali pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Bagian B. Proses pelaksanaan gugatan ganti kerugian. 1. Proses penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Apabila berkas perkara telah masuk dalam pengadilan militer, maka pihak korban dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan gugatan ganti rugi, dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum aditur militer mengajukan tuntutan pidana selanjutnya berdasarkan pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Atas permohonan tersebut, hakim ketua dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidananya. Selanjutnya mengenai putusan mengenai ganti kerugian dan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau bersifat asesioid. Selain itu, putusan ganti kerugian juga asesioir dengan putusan perkara pidana. Maksud adalah putusan ganti kerugian mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi ketergantungan atau sifat asesioir yang dimiliki putusan perkara. Menggabungkan meliputi dua segi, yaitu: A. Kekuatan hukum tetap putusan ganti kerugian ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya. Dalam hal ini seolah-olah putusan ganti kerugian
dalam penggabungkan perkara bukan merupakan perkara, dan putusan yang berdiri sendiri tetapi bergantung pada keadaan dan sifat yang meletak pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, pasal 184 ayat 3 menegaskan putusan mengenai ganti kerugian dengan sendiri mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selama putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama putusan itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 12. Apabila ada suatu perkara penggabungan gugatan ganti rugi terhadap putusan perkara ganti rugi 12, ibid 17 berdatanya terdakwa menerima tetapi tidak untuk pidananya, maka putusan ganti kerugian perdatanya tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu menunggu sampai putusan pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Dari segi pemeriksaan banding, dalam segi impunan putusan gugatan ganti kerugian tidak dapat terdiri dari diri pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya dari ketentuan pasal 185 ayat 1. Disimpulkan dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atau putusan gugatan ganti kerugian. Meliputi terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atau putusan perkara pidana saja. Hal itu tidak mengurangi arti adanya permintaan banding atas gugatan ganti kerugian menurut pasal 185 ayat 1 dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian perdata dan pidana dengan sendirinya permintaan banding tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya. Sebaliknya, tanpa ada permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja. Pasal 185 ayat 2 tidak memperkenankan seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja. 13. Putusan mengenai ganti kerugian terdapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebenarnya merugikan pemohon penggabungan perkara ganti kerugian apabila jumlah ganti kerugian yang dikabulkan tidak sesuai oleh 13 M. Hiayah Harahap OPCIT HLM 8318 karena itu harus dipikirkan apakah tidak sebaiknya suatu kerugian diajukan dengan gugatan perdata sendiri setelah perkara pidananya diputus oleh hakim, karena apabila ganti kerugian tersebut diputus tidak sesuai dengan kehendak, bisa dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Contoh kasus, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2016 pukul 7.00 WIB di Desa Karangbong, Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa Kopda Maryadi dengan pemboncengan saksi Maryanti
mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi L705GA dari arah selatan ke utara pada waktu mendahului atau menyelip kendaraan yang berada di depannya, padahal pandangan depan belum bebas, sehingga memakai jalan terlalu ke tengah atau memakai jalan kendaraan yang datangnya dari utara menuju ke selatan. Akibatnya tidak dapat dihindari oleh terdakwa Mariadi, sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan saksi Markasan yang membonceng saksi Margoda. Dengan terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa Mariadi menderita tak sadarkan diri dan luka-luka, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Sedangkan saksi Markasan menderita luka-luka di lutut dan paha kiri, sehingga tidak dapat berjalan seperti biasanya, serta sepeda motornya. Contoh pertimbangan hukumnya: menimbang bahwa penggabungan perkara pidana ganti rugi tersebut sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Militer. Menimbang bahwa majelis hakim setelah mempelajari isi gugatan penggugat mengenai ganti rugi akibat kealpaan tergugat menyebabkan orang lain menderita luka-luka, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para pihak yang masing-masing tetap pada pendirinya. Menimbang bahwa berdasarkan luka-luka akibat kealpaan tergugat, maka penggugat dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo selama 3 hari dan sepeda motor milik penggugat rusak, dan biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor ditanggung oleh penggugat yang menelan biaya bagaimana tercantum dalam bukti kwitansi tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan sebagai ganti rugi akibat kealpaan yang dilakukan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, penggabungan 20 perkara dengan ganti rugi hanyalah terbatas pada kerugian material bagi korban, jadi hanyalah terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Sekaligus tuntutan yang lain tidak diterima dan harus diajukan sebagai gugatan perdata. Menimbang bahwa terkait jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan yang layak dan patut dengan memperhatikan keadaan ekonomi tergugat atau terdakwa. Menimbang bahwa dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas patut dan layak tergugat menggantikan kerugian uang sebesar sejumlah kwitansi dan pengeluaran lain sehingga berjumlah Rp 1.850.000 rupiah yang harus dibayarkan kepada penggugatan. 2. Proses ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum,
mati itu sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 di atas. Karena seperti dikatakan subjekti SH, jawabannya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum. 17. Wirjono Rojodikoro mengatakan bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca, keseimbangan dari masyarakat, dan keguncangan ini tidak hanya dapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar langsung, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar langsung. 18. Jika kita lihat pendirian daripada pengadilan tertinggi di negeri Belanda, Hooggerecht, dalam putusan tanggal 31 Januari tahun 1919 yang sangat terkenal dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Subjekti HS juga yang mengistir mengenai putusan HR tanggal 31 Januari tahun 1919 menulis Onred mati tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pembuat melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti kesusilaan, sopan santun, dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hubungan dengan perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut selain dapat dilakukan oleh orang perseorangan, bukan penguasa, dapat pula dilakukan oleh penguasa. Misalnya, seorang hakim yang merupakan organ dari pengadilan dalam melaksanakan tugasnya telah memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai onretmatic overhanded. Sejalan dengan hal tersebut, maka berikut ini diketegakan pendapat dari Martiman Projohamidjojo sebagai berikut. Sebagaimana pengertian tentang pengertian melanggar hukum telah berkembang menurut doktrin dan jurisprudensi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan kepada undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dapat digolongkan sebagai pembuat melawan hukum. 2. Proses
gugatan ganti rugi melalui permohonan restitusi. Berdasarkan PP 44 tahun 2008, permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di Pasal 21 PP 44 2008, permohonan restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermateri cukup dalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK pasal 20 ayat 2 dan 3. Permohonan 27 restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 PP 44/2008 muat sekurang-kurangnya: 1. Identitas pemohon. 2. Uraian tentang tindak pidana. 3. Identitas pelaku tindak pidana. 4. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita dan bentuk restitusi yang diminta. Permohonan restitusi harus dilampiri: A. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. B. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. C. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan. D. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia. E. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana. Surat keterangan hubungan keluarga apabila permohonan diajukan oleh keluarga. Dan F. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. G. Surat kuasa apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Jika permohonan restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap, maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi. Hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih.